Kata orang, kesan pertama itu penting. Jadi izinkan saya mulai dengan sesuatu yang sederhana. Nama saya Bagus Ardinanta dengan NIM B1312305111. Dan saya percaya bahwa setiap pertemuan bukanlah kebetulan. Ada makna di balik setiap komunikasi. Mungkin hari ini maknanya adalah kita belajar sesuatu yang bisa membuka cara pandang baru untuk kita. Ya, kita mulai saja ya. Apakah kalian tahu, menurut riset dari Harvard Business Review, lebih dari 70% masalah di tempat kerja terjadi bukan karena kemampuan teknis, tapi karena komunikasi yang tidak efektif. Padahal komunikasi adalah jantung dari setiap hubungan, baik di keluarga, pertemanan maupun di organisasi. Tapi faktanya, tidak semua komunikasi berjalan dengan baik. Ada kalanya pesan disampaikan dengan niat baik, tapi justru disalahartikan. Nah, disinilah pentingnya kita memahami apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. Stewart dan Moss adalah seorang ilmuwan yang mempunyai buku yang berjudul Human Communication, menjelaskan bahwa efektivitas komunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Di antaranya ada keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial dan budaya, serta posisi atau peran dalam organisasi. Artinya, komunikasi yang efektif bukan hanya tentang berbicara, tapi tentang bagaimana kita memahami diri sendiri, orang lain, dan konteks di sekitar kita. Karena seperti apa yang sering dikatakan, komunikasi bukan sekedar menyampaikan pesan, tapi bagaimana pesan itu dapat dipahami dan dirasakan. Oke, kita bahas lebih dalam lagi ya, bagaimana 5 faktor ini membentuk efektivitas komunikasi, baik di tingkat individu maupun dalam organisasi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang faktor-faktor yang perlu kita pahami adalah definisi apa yang dimaksud dengan efektivitas komunikasi. Secara sederhana, komunikasi dikatakan efektif ketika pesan yang kita sampaikan bisa diterima, dipahami, dan direspons sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Jadi bukan hanya soal pesannya sudah disampaikan, tapi apakah orang lain benar-benar mengerti apa yang kita maksud. Misalnya, kita memberikan instruksi pada tim, tapi hasilnya yang muncul justru berbeda dari harapan kita. Itu berarti ada celah dalam proses komunikasinya. Bisa jadi karena pesan kurang jelas, atau karena penerimaan tidak memahami konteksnya. Stewart dan Moss menyebut bahwa efektivitas komunikasi terjadi ketika ada kesamaan makna atau shared meaning antara pengirim dan si penerima pesan. Artinya, komunikasi yang efektif bukan hanya transfer informasi, tetapi juga transfer dalam sebuah pemahaman. Dan disinilah 5 faktor tadi menjadi penentu utama apakah komunikasi itu berhasil atau tidak. Karena ujung dari komunikasi yang efektif adalah satu hal, yaitu terjalinnya pemahaman yang sama dengan hubungan yang lebih kuat. Oke, next ada definisi secara universal komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah proses penyampaian makna atau informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui penggunaan lambang atau tanda, sehingga pesan tersebut dapat dipahami dan menciptakan efek tertentu. Dari materi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi, saya mengambil dalam buku Human Communication, yaitu prinsip-prinsip dasar. Buku yang dikarang oleh Stewart L. Lopes dan Sylvia Moss. Penerbitnya adalah PT Remaja Rasda Karya Bandung di tahun 2008, edisi terjemahan ke-9 atau ke-10 tergantung cetakan. Pada bab pertama, proses komunikasi insani, di halaman sekitar 22 sampai 28. Bagian ini membahas tentang komunikasi yang efektif dan faktor-faktornya. Oke, kita langsung lanjut saja ya. Yang pertama adalah communication skill atau keterampilan komunikasi. Meliputi kemampuan bicara, mendengarkan, menulis, dan membaca. Semakin baik seseorang dalam mengirim dan menerima pesan, maka semakin efektif pula komunikasi yang terjadi. Contoh individunya adalah seorang mahasiswa yang mampu menjelaskan pendapatnya dengan sangat jelas saat diskusi, akan lebih mudah dipahami oleh teman dan dosennya. Contoh dalam organisasinya yaitu seorang manajer yang memiliki kemampuan presentasi dan mendengarkan dengan baik dapat menyampaikan visi perusahaan secara efektif kepada seluruh karyawannya.
Oke, next ada attitude atau sikap. Sikap komunikator terhadap dirinya, terhadap pesan, dan terhadap penerima pesan berpengaruh besar terhadap keberhasilan komunikasi. Sikap positif menciptakan suasana terbuka dan saling percaya. Contoh dalam individunya adalah seorang yang memiliki sikap rendah hati dan terbuka kepada kritik akan lebih mudah menerima diri dari orang lain. Contoh dalam organisasinya ada dalam rapat kerja, jika pimpinan bersikap menghargai pendapat bawahannya, maka bawahan akan merasa lebih nyaman dalam mengemukakan idenya. Next, yang ketiga adalah pengetahuan atau knowledge level. Pengetahuan tentang topik yang dibahas dapat menentukan sejauh mana pesan dapat dipahami dan diterima secara tepat oleh sang penerima pesan. Contoh individunya adalah seorang dokter yang memiliki pengetahuan medis yang baik dapat menjelaskan diagnosa kepada pasien dengan bahasa yang mudah dan dimengerti. Contoh organisasinya ada karyawan bagian pemasaran yang memahami produk secara mendalam dapat menjelaskan manfaat produk dengan lebih meyakinkan kepada calon pelanggan. Next, yang keempat adalah sistem sosial dan budaya atau social and culture system. Latar belakang budaya, norma, dan nilai masyarakat membentuk cara seseorang berkomunikasi serta menafsirkan pesan. Untuk contoh individunya adalah seorang dari budaya Jawa atau suku Jawa lah, yang terbiasa berbicara dengan halus dan sopan, mungkin akan terlihat terlalu formal bagi orang lain dari budaya lain, mungkin termasuk di budaya Batak mungkin yang keras. Contoh organisasi adalah perusahaan multinasional perlu menyesuaikan gaya komunikasi internal antara kantor pusat yang berada di Amerika yang cenderung terbuka dan kantor cabang Asia yang lebih hierarkis. Oke, next ada posisi atau peran dalam organisasi. Ini yang terakhir ya. Position in the organization. Status jabatan atau peran seseorang dalam suatu kelompok atau organisasi mempengaruhi gaya dan efektivitas komunikasi. Secara contoh individunya adalah seorang bawahan mungkin akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pesan dan pendapat kepada atasan dibandingkan kepada rekan sejawatnya atau setaranya. Contoh dalam organisasi adalah dalam struktur perusahaan, komunikasi dari direktur ke staf vertikal, dari atas ke bawah, biasanya lebih formal dan melalui saluran resmi. Sedangkan komunikasi antar staf, yaitu horizontal, kanan atau ke kiri, atau setara, lebih santai dan langsung. Nah, dari kelima faktor tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa Tup dan Moss menekankan bahwa komunikasi yang efektif tidak hanya bergantung pada isi pesan, tetapi juga pada keterampilan sikap, pengetahuan, budaya, dan peran sosial dari pihak-pihak yang berkomunikasi. Kata orang, lidah bisa tajam, tapi saya percaya, kata yang lahir dari hati justru bisa menyembuhkan. Maka gunakanlah komunikasi bukan sebagai senjata, tapi sebagai jembatan. Jembatan menuju pengertian, empati, dan perubahan. Terima kasih sudah jadi pendengar yang baik hari ini. Karena tanpa kalian, kata-kata ini hanyalah suara, bukan makna. Sekian dari saya, terima kasih. Adios.